Saudara, tokoh kali ini merupakan salah satu sosok yang dikenal mengembangkan dan juga melestarikan budaya di Provinsi Bangka Belitung yang sangat kental dan juga tentu saja memiliki kearifan yang sangat kuat. Kita akan mengobrol dengan sosok yang sangat luar biasa ini dan kita sudah berada di pondoknya yang jauh dari kota namun memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Ikuti saya, siapakah sosok kita kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi sibuk banget? Enggak juga. Enggak juga. Ya pemirsa, inilah kita sudah di salah satu pondok di Desa Kemuje ya. Iya. Desa Kemuje yang kemudian memiliki sebuah konsep yang sangat luar biasa walaupun jauh dari kota. Dan siapakah pemiliknya? Inilah dia, kita perkenalkan Ahmadi Sofyan atau yang biasa dipanggil dengan Atok Kulub. Luar biasa. Datuk, terima kasih kita sudah diterima di sini, Ya, diberikan siap. kesempatan berkunjung dan ternyata memang sangat asri begitu ya. Ya. Selain asri juga ini bangunan yang sudah sangat jarang kita jumpai di Ya. Bangka Belitung, tapi di sini kita melihat mungkin ini menjadi salah satu bentuk bangunan asli Bangka Belitung. Namun kita tidak tahu, nanti kita akan bertanya karena seorang Ahmadi Sofyan ini juga merupakan seorang budayawangkah, sastrawankah. Kita akan gali juga lebih dalam. Tapi pertama-tama saya ingin berbincang begitu dengan Datuk, ini memang sudah tinggal di sini atau seperti apa? Atau ada juga rumah di kota begitu? Ya, kebetulan saya sudah 1 tahun lebih ini tinggal di sini sendirian. 1 tahun lebih tinggal di sini? Iya, sedangkan anak dan istri di kota. Saya punya rumah di kota, cuma karena memang saya berangkat dari orang hutan, saya bilang orang hutan, orang kampung, dulu orang tua itu di kebun apa segala macam, saya lebih menikmati hidup ketika saya berada di jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian. Karena memang saya ini penulis yang sebetulnya kurang suka dengan keramaian, sehingga saya mencari tempat, akhirnya membangun seperti ini dan saya tinggal di sini. Ini jauh dari keramaian tapi juga jauh dari istri juga. Jauh dari istri, jauh dari keramaian, ternyata di sini juga ramai. Ternyata setiap hari selalu ada tamu. Selalu ada tamu. Termasuk sekarang, selalu ada tamu. Sekarang ada guru-guru SD datang, sudah itu biasanya dari instansi-instansi datang hanya untuk silaturahim, makan-makan, ngopi, gitu aja. Gitu. Oke. Ini memang kita tidak melihat seperti kebun yang rimbun atau seperti apa, tapi di sini ada bangunan yang indah dan sebagainya. Ini konsep yang dibangun oleh Datuk seperti apa? Sebenarnya kalau boleh dikatakan dengan bahasa modern tuh konsep saya agrowisata budaya. Agrowisata budaya. Saya ingin di sini nanti ada panggung budaya. Saya ingin di sini seluruh permainan-permainan tempo dulu itu ada di sini, sehingga anak-anak sekolah kalau dia datang ke sini mereka tahu permainan tempo dulu, peralatan alat tangkap tempo dulu. Itu yang ingin saya lakukan. Cuma karena ini pribadi, sehingga saya selangkah demi selangkah atau step by step saya membangunnya. Butuh waktu yang cukup lama. Ini dibangun sejak kapan, Datuk? Ini sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Saya bangunnya bertahap karena memang ya membangun dari ketiadaan supaya ada gimana caranya. Hampir semua yang saya bangun di sini menggunakan barang bekas, artinya barang-barang yang sudah dibuang orang. Kecuali semen sama batako, itu pasti baru karena nggak ada semen bekas, batako bekas gitu ya. Tetapi yang lainnya bekas, keramik bekas, kayu bekas, kayu tua, bahkan dan itu semuanya alhamdulillah gratis. Jadi kalau ada orang bongkar rumah,
Atau kalau mau, udah itu aja. Makanya dari ketiadaan harus ada, gimana Dari caranya? ketiadaan harus ada. Jadi Bang Revo, saya ini masih baru lah ya dari ketiadaan menjadi ada tadi. Nah, saya tertarik di sini jujur karena di sini ada sungai kecil Ya. yang saya perlebar. Aslinya sungai kecil tempat mandi kami dulu. Nah, kita jalan-jalan. Oke. Ya, Bang Revo, di sini biasa saya kan hobi mancing. Iya. Makanya saya suka dengan ikan-ikan, saya taruh ikan, ada ikan kepatong, Oh, keperas, ini banyak baung. ikan juga. Banyak ikan. Oke. Nah, jadi kemarin ada ikan kepatong, saya taruh 500 ekor dari Iya. cari bibitnya, kawan-kawan yang biasa di sungai. Jadi hobi saya, suatu saat saya akan mancing di sini, nggak jauh-jauh lagi. Ini memang sungai alami yang sudah ada di sini ya? Awalnya kecil tapi. Awalnya kecil. Kecil, ya, jadi ya. diperlebar. Nah inilah karena memang kan tadi Datuk bilang akan nanti ke depan akan menjadikan ini sebagai salah satu agrowisata begitu ya. Budaya. Agrowisata budaya. Iya. Nah ada agronya, ada budayanya. Nah kalau kita bicara itu, lalu apa saja yang kemudian katakanlah sekarang kan masih bersifat pribadi begitu ya, belum ada untuk dikomersilkan dan sebagainya. Tapi kan banyak yang berkunjung ke sini. Hampir setiap hari tadi Datuk bilang banyak yang datang. Tiap Apa hari. yang kemudian bisa mereka nikmati di tempat ini? Pertama di sini memang terbuka. Saya bikin rumah nggak ada pintu di bawahnya itu, kecuali yang di atas ya. Sudah itu dapur saya nggak ada pintu. Semua orang bebas di sini dan saya memang suka didatangi. Oh. Nah, saya kan kurang suka mendatangi, tapi saya suka didatangi. Jadi tiap hari orang rame, mereka ya senang dengan kebebasan. Kadang mereka mandi di sini, baik dari masyarakat di kota, yang banyak tuh kota malah bukan kampung, kota. Mereka mandi, mereka kumpul-kumpul, entah itu sekedar pergi makan siang. Mereka bawa sendiri makan siangnya. Bawa Jadi, sendiri makan bawa siang. sendiri. Kadang mereka kalau minta masak ya kita masakin gitu kan. Nah itu. Oke, walaupun ini dari mana-mana yang datang. Dari ya? mana-mana. Dari mana-mana. Luar biasa. Artinya memang kami pun sudah ada daya tarik untuk datang ke sini. Tujuan saya pengen berkeliling dan ternyata memang dari sisi bangunan, dari apa yang sudah atau Kulup lakukan di sini memang sangat luar biasa. Keseharian apa yang dilakukan oleh Datuk biasanya di sini? Jadi saya nggak banyak pekerjaan sebetulnya yang berat-berat ya. Saya paling nyabut rumput, nanam rumput untuk taman, sudah itu nyangkul. Yang rada berat cuma nyangkul aja karena kita orang kampung gitu ya. Sudah itu nata-nata memang saya, bagian ngarsitek semuanya ini saya. Tadi tamu banyak itu sehingga kadang-kala saya agak sedikit nggak bekerja gara-gara banyak tamu. Bahkan ada 5 negara kemarin datang ke sini. 5 negara datang. Dari mahasiswa dari 5 negara datang ke sini. Mereka malah enjoy sekali. Respon mereka seperti apa? Mereka senang, bahkan yang dari Palestina itu ngerasa ini luar biasa katanya kan, yang dari Sudan, Maroko gitu kan, mereka datang ke sini kalau di kota biasa gitu ya, tapi ketika kita kasih rebus ubi, kasih sambal terasi, itu walaupun mereka rada-rada susah. Mereka makan sambal terasi juga? Ya rada susah, tapi kalau ikan asin mereka makan kayak gitu enak, iya. tapi kalau sambal terasi rada susah mereka makannya. Memang saya sengaja saya kasih yang kayak gitu. Itu. Oke, saudara, tentu saja kita juga ingin mengulik begitu ya. Tadi atau Kulup bilang bahwa beliau anak kampung yang selama ini kita tahu bahwa prestasinya juga sudah sangat luar biasa. Tentu saja kita akan ataupun pengen mengetahui ini seperti apa kehidupan atau Kulup ini di masa kecilnya. Ini sebetulnya bagaimana perjalanan atau Kulup menjalani kehidupan sebagai anak desa Kemuje yang kemudian sempat bersekolah juga di Jawa begitu ya. Perjalanannya seperti apa, boleh diceritakan mungkin? Saya sekolah pertama di pesantren di sini ya, pesantren Al-Islam Kemuje, karena memang salah satu pendirinya itu kakek gitu kan, dengan bersama kawan-kawan beliau. Nah, jadi setamat sanawiyah saya merantau ke Jawa. Saya sekolah di Pondok Modern Al-Barokah, miliknya Pak Harmoko, Menteri Penerangan pada era Orde Baru, dan saya kebetulan sangat dekat juga dengan beliau. Bahkan sebelum meninggal itu beliau sempat minta didatangi. Jadi masa kecil saya sebagaimana anak-anak biasa ya di kebun ngerpas. Ngerpas itu nyari
apa namanya burung puyuh dengan perangkap gitu kan. Ketapel, metet kalau bahasa kami di sini ini. Sudah itu ngerawai atau najur, ya, mancing, nanggok, pokoknya ikut orang tua di kebun, motong karet. Motong karet, saya cenderung anak yang pemalas. Oh. Karena saya punya kakak 8 orang, saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara? Dari 10 bersaudara, alhamdulillah saat itu hidup semua gitu ya. Iya. Jadi saya cenderung pemalas, saya cenderung manja. Mungkin dari 10 orang anak itu yang paling manja itu saya. Karena apa yang saya mau bapak itu cukup nurutin gitu Iya, ya. kelihatan. Sangat manja sekali. Tapi saya teringat kata-kata dari kakak-kakak yang kesal sama saya. Mereka kesal sama saya. Saya tahu memang saya ngeselin. Jadi kamu kalau memang malas itu sekolahlah yang pintar. Ini waktu atau umur? Ya umur belasan tahun lah, tahun. masih Itu SD, SMP gitu kan. Jadi kalau kayak kamu ini sekolah yang pintar, biar nggak susah kayak gini. Saya ngeliat orang tua betapa susahnya. Karena saya manja, saya berpikir harus dengan kepala, bukan dengan fisik. Itu pikiran saya. Kalau boleh tahu dulu orang tua bekerja di sektor Petani. petani. Bapak sama emak itu kebetulan petani. Dan bapak kebetulan dia, saya banyak belajar dari bapak ya. Beliau orang yang sangat-sangat dihargai masyarakat karena kejujurannya. Beliau dikasih amanah menjaga hutan desa, masjid, jadi bendahara di masjid, pembangunan masjid segala macam sampai beliau akhirnya sudah tidak mampu lagi karena usia. Jadi saya melihat banyak peran orang tua yang ngedidik kami dengan tingkah laku, bukan dengan kata-kata. Langsung dengan contoh. Langsung dengan contoh. Jadi bapak orang yang tidak bisa menasihati. Oke. Tetapi nasihatnya dengan perilakunya. Kalau emak persis seperti saya, banyak omong. Nah itu, jadi itu yang saya pelajari dari bapak dan saya tidak mampu ngikutin bapak itu sampai hari ini. Karena beliau memberi nasihat itu dengan perilakunya, bukan dengan kata-kata. Ada banyak kata-kata yang beliau keluarkan dari mulutnya. Oke, Datuk ini tinggal di sini sudah 1 tahun lebih. Istri tinggal di kota ini. Lalu seperti apa bisa menjaga hubungan dengan sangat baik begitu, walaupun tinggalnya jauh, walaupun masih dalam satu pulau begitu ya? Ya, saya dekat dengan istri itu pasti nanti istri bosan gitu kan. Saya ini kan orangnya ngeselin. Saya bilang saya malas, tapi kalau saya sendiri saya rajin. Saya akan rapi, saya akan bersih. Istri saya sering ngomong, kamu ini kalau nggak ada saya kok rapi, bersih, bagus sekali kerjaanmu. Tapi kalau ada saya malas. Nah, itulah saya, kalau ada orang saya malah malas. Tapi kalau lagi sendiri saya rajin. Jadi berjauhan dengan istri, memang kadang-kala ada rasa, kok saya kayak gini gitu ya. Tetapi saya jelaskan sama istri, justru di situ sekali ketemu itu berarti. Anak juga kayak gitu, bahkan anak saya masih TK ya. Istri sempat tegur, anak butuh kasih sayang. Saya bilang, bukan kapan saya sering sama dia, tapi sekali ketemu berkualitas. Bahkan sekarang kalau saya pulang ke Pangkal Pinang, anak saya yang paling kecil itu nanti saya pamitan dia ngomong, ayah main lagi ya nanti ke rumah kami. Oh, itu tetangga pasti ketawa. Ya dadah nanti main lagi ya ke rumah kami gitu kan. Saya sedih juga karena cuma saya memang pengennya tinggal di hutan. Oke, Bang Revo, ini suasana siang ya panas. Ini di atas sudah ada kopi, kita naik ke atas kebetulan. Ini kalau di luar bebas. Orang-orang datang, tamu-tamu datang. Nah, kalau di atas tuh saya pribadi. Nah, kita ke atas, ada kopi. Oke, mari. Oke. Ya, saudara, sekarang kita sudah berada di salah satu sudut Pontok
pondok Atok Kulub yang sangat asri dan juga indah. Sudah disiapin kopi sama Atok Kulub. Ini memang menjadi salah satu budaya orang Melayu nggak, Datuk? Iya. Kopi ini. Kalau kopi sebenarnya kan dari Eropa ya, cuma ini bagian dari budaya kita menikmati kopi, orang kebun, orang Melayu itu memang ngopi ya. Nah, orang tua saya dulu cangkirnya cangkir ini sudah itu satu cangkir berdua sama mak. Satu cangkir berdua sama Mama. Selalu berdua. Jadi tidak pernah mereka bikin kopi itu satu-satu. Mesti mereka bikin kopi satu, nanti yang gede gitu ya? enggak kecil gini. Oh, yang kecil gini ya. Nah, nanti bapak, kami manggilnya Mbak, itu ngirup baru Mak. Nah, itu. Dan saya adalah orang yang paling sering minum kopi mereka. Paling sering yang di penghabisan tuh mesti saya itu biasanya. Kita sudah bercerita tentang keluarga tadi atau Kulub yang memang ternyata dari bapak begitu ya, memberikan melalui contoh perilaku yang akhirnya ini menjadi salah satu katakanlah acuan bagi Atok Kulub dan juga saudara-saudara yang lain menjalani kehidupan sampai dengan sekarang. Nah, sekarang kan Datuk ini dikenal sebagai seorang budayawan Bangka Belitung, sastrawan juga karena sudah banyak buku yang ditulis oleh seorang Ahmadi Sofyan begitu. Nah, untuk bicara tentang budaya Bangka Belitung ini sebenarnya apa yang menjadi akar dan juga pondasi budaya Bangka Belitung ini, Datuk? Iya, budaya kita kan di Bangka Belitung ini kalau lihat dari akar kan dari ada orang darat, ada orang laut ya. Artinya kalau di darat itu ya orang-orang yang hidup di dalam hutan, perkebunan. Nah, kalau laut ini kan wilayah pesisir ya, kita orang-orang pesisir. Makanya kalau budaya kuliner kita kan lempah kuning dari pesisir, lempah darat dari kebun. Oh, iya. Nah, jadi lempah kuning itu wilayah pesisir. Lempah kuning wilayah pesisir. Pesisir. Jadi kalau lempah darat itu karena bahan bakunya kebanyakan memang ikan. Ikan. Jadi itu sudah itu budaya kita, budaya kebersamaan. Karena memang kita ini pulau pastinya akses itu susah ya. Sehingga tidak ada kata lain selain kebersamaan. Jadi di Bangka Belitung ini sebenarnya sangat tepat sekali ketika disebut negeri serumpun sebalai. Dan keharmonisan kita alhamdulillah masih terjaga sampai hari ini tanpa melihat dari suku agamanya. Dan ini memang dasar kita, pondasi kita Bangka Belitung itu di situ. Apakah ini juga yang mempengaruhi, katakanlah kan memang di Bangka Belitung ini kita tidak mengenal, kalaupun ada ini bagian katakanlah bagian dari Kesultanan Palembang waktu dulu ya. Tapi untuk di Bangka Belitungnya sendiri kan tidak mengenal adanya budaya-budaya katakanlah budaya feodal dan sebagainya. Ini apakah bisa kita lihat dalam perspektif yang positif untuk dapat kemudian menjaga kerukunan di masyarakat yang heterogen ini? Ya, jadi kan memang kita ikut Kesultanan Palembang dulu ya. Tetapi kan kita lumayan jauh dengan Palembang, sehingga kita boleh dikatakan dianaktirikan, tidak terlalu dihiraukan lah Bangka Belitung ini. Sehingga masyarakatnya ya cukup feodal. Saya dengan kamu sama. Egaliter sekali ya. Jadi saya dengan ya kebetulan itu pejabat, saya rakyat ya, tapi sama. Kalau ada bahasa di sini tuh sama-sama makan nasi. Selama masih makan nasi, kita sama. Itu emak saya dulu paling sering ngomong, nggak usah takut sama siapapun, selama orang tuh masih makan nasi. Tapi kalau dia makan besi, makan solar, dia bilang kan makan aspal, lah itu boleh takut lah dia bilang. Pernah mencoba tidak? Nah jadi cuma sekarang banyak orang makan solar juga kan, makan pertamax jadi pertalite gitu ya. Nah jadi saya kira masyarakat kita masyarakat yang sangat egaliter karena memang kita tidak ada kerajaan. Tidak ada kerajaan sehingga semuanya sama di mata kita. Nah, jadi itu yang saya lihat dari kehidupan kita yang ada di Pulau Bangka maupun Belitung. Ini masih relevan tidak, Datuk, dengan kondisi masyarakat kita yang sekarang yang semakin beragam tentunya di Bangka Belitung ini, dari suku manapun, dari etnis apapun ada di sini. Justru itu semakin relevan. Semakin relevan gitu. Jadi
kita tidak kaget dengan teknologi karena kita orang Bangka ini siap menerima apapun selama tidak mengganggu kerukunan kebersamaan kita. Betul. Jadi siapapun kita bisa terima. Dan kita belajar. Dulu kita kekurangan guru dari Jawa. Oh iya. Saya belajar langsung dari orang Jawa. Guru-guru kita kan banyak orang Jawa tuh. Kenapa? Karena dulu harus transmigrasi datang ke sini guru-guru yang kita dan menurut saya pemerintah tempo dulu sangat luar biasa. Yang mereka ambil adalah guru-guru untuk ngajar kita di sini. Itu jadi ketika datang orang-orang dari luar kita tidak kaget karena kita ketika belajar sudah sama orang luar. Itu. Ya, Datuk, ancaman terbesar masyarakat kita begitu ya, Indonesia khususnya di Bangka Belitung itu kan adalah sudah terjadinya pergeseran nilai dikarenakan memang adanya perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah, ini untuk di Bangka Belitung lalu dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini, akar budaya kita yang tadi seperti itu sudah disampaikan oleh Datuk, bisa tidak kita untuk kemudian menangkal berbagai macam hal-hal yang negatif begitu? Ya, saya kira itu sebelum terjadi itu harus kita tangkal ya. Artinya lebih baik mencegah daripada mengobati, kan ada bahasa kayak gitu. Artinya gini, ketika masuk pemahaman-pemahaman, entah itu pemahaman radikal, entah itu pemahaman-pemahaman yang sangat bahkan yang bukan radikal, misalnya terlalu bebas, apa segala macam, itu juga akan berpengaruh kepada kehidupan generasi Bangka Belitung. Nah, ini saya kira stakeholder baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, aparat itu bisa memantau, menganalisa apa yang bakalan terjadi. Namun andai pun itu ada riak di Bangka Belitung, itu tidak akan membesar biasanya. Karena masyarakat Bangka Belitung ini cenderung ada kalimat dak kawan nyusah. Dak kawan nyusah, iya betul. Dak kawan nyusah itu kalau kita ambil ke arah positif, itu ada positifnya. Kalau ke pribadi kita dak kawan nyusah memang negatif. Misalnya dak kawan nyusah untuk bekerja, dak kawan nyusah untuk berpikir. Nah, contoh kecil, misalnya ada demo misalnya. Kita lagi nggak setuju sama ini. Demo yuk. Setuju. Anda setuju dengan saya, tapi Anda nggak mau ikut. Tidak mau ikut. Kalah dulu. Nah, kami dukung, kami dorong. Jadi dak kawan nyusah itu ada positifnya, ada apalagi positifnya, kepada hal-hal yang cenderung melanggar hukum. Nah, dia tahu ini melanggar hukum, pemahaman-pemahaman ekstrim, dia akan berpikir. Makanya saya setuju dengan Bung Karno, kalau jadi Islam jangan jadi Islam Arab, kalau jadi Hindu jangan Hindu India. Nah, jadi kita jadi Islamnya Islam kita dalam artian itu begini. Ya saya Muslim Indonesia, ya saya pakai kopiah. Nggak perlu saya harus pakai yang kayak Arab baru disebut saya hebat dan Muslim beneran. Ya kalau saya Islamnya saya Indonesia, ya saya pakai sarung. Jadi tidak harus saya harus pakai gamis gitu. Saya banyak dikasih orang gamis, nggak ada yang saya pakai karena badan saya kecil, nggak cocok, nanti tekelep kalau bahasa kita saya pakai itu. Nah jadi ya kalau saya Jawa ya saya pakai belangkon. Nah, jadi maksudnya itu yang disebut dengan Islam Nusantara. Itu sebetulnya di situ. Jangan salah pemahaman. Jadi kita lihatlah Hindu Bali dengan Hindu India beda kan? Nah, jadi sehingga justru Bali bisa maju karena budayanya kental, bukan alamnya. Budayanya kental dan agama mereka itu kental. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari bagus banget dan itu menjadi nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Betul. Kita ini kan kalau Islam kalau belum gaya Arab belum Islam. Jadi kalau kita ngelihat baju koko, baju takwa kita sebut, padahal itu asalnya Tionghoa. Oh, kita harus budaya kita yang harus ke daerahan kita. Bakso, bakwan, bakmi itu dari Tionghoa. Nah, kita nggak paham itu. Kain sarung dari Tionghoa. Kopiah itu bukan Islam. Kopiah itu Indonesia. Nah, itu harus kita pahami. Jadi kalau ada orang non-Islam pakai kopiah, masalah nggak? Ya enggak lah. Nah, itu burung gereja itu di masjid banyak. Nah, itu kan. Jadi artinya pemahaman-pemahaman itu harus kita kasih kepada anak-anak generasi muda bahwa kau ketika pemikiranmu mulai
ekstrim, kita lihat, kita belajar. Iya. Belajar kembali pada sejarah, pada leluhur kita. Ya, jadi walaupun Bangka Belitung secara budaya begitu ya, termasuk yang terbuka, yang tidak anti terhadap budaya-budaya dari daerah lain dan juga masyarakat dengan etnis lain, tapi kita juga harus mampu untuk memperkuat begitu ya Betul. akar yang kita miliki. Betul sekali. Betul Mas Revo. Jadi artinya kita memperkuat benteng kita, akar budaya kita harus tahu. Nah, apapun yang masuk dari luar sehingga kita bisa saring. Betul, betul. Mana yang baik kita ambil, mana yang tidak menguntungkan bagi kita maupun daerah kita, lingkungan kita, ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Nah, jadi kebebasan pun ada batasnya. Iya. Ya, saya mau nyetel musik yang keras, ya saya harus tinggal di hutan. Sekeras apapun nggak ada yang terganggu. Kebebasan saya, tetapi ketika ada orang, kebebasan saya dibatasi oleh kemerdekaan orang. Saya juga mau merdeka dong dari dengar musik itu. Nah, kan? Jadi artinya ketika apapun yang masuk kita, ketika bentengnya kuat, Iya. Nah, jadi saya mau duduk dekat siapapun, saya tetap jadi diri saya. Kita bisa menangkal Menangkal, secara contoh. otomatis ya. Yang jadi masalah kan kita, contohnya gini, ini sebagai contoh. Saya duduk dekat polisi, semua orang tahu saya bukan polisi. Iya. Dan saya nggak mungkin jadi polisi. Dan Yang tidak polisi mengaku teman polisi. saya. Iya. Dan tidak akan diakui polisi. Yang jadi masalah, punya saudara tentara, punya saudara polisi, dia bukan polisi, dia lebih polisi dari Lebih polisi. polisi dari polisi, Nah, iya. maksud saya, dia ini anak daerah, baru merantau keluar. Tiba-tiba sudah lupa bahasa daerahnya, sudah lupa budaya daerah. Ini yang sering terjadi. Dia lebih Jakarta dari orang Jakarta. Ngomongnya lulu gue. Kan saya sering, ini kamu dikasih makan apa ini sama orang? Saya 14 tahun hidup di Jawa, tetap bahasa Bangka saya alhamdulillah lancar banget. Jadi taipaunya begerang kalau bahasa kita itu kan. Taipau itu kan ada 3 taipau, taipau madun, taipau begerang. Itu taipaunya begerang itu. Yang polisi saudaranya, tapi yang petatang petenteng dia. Iya. Nah, ini yang terjadi di kita. Jadi baru merantau ke suatu daerah sudah ngomongnya udah lupa dengan bahasa daerah, dengan kearifan lokal kita. Ini yang terjadi. Ya, pemirsa, kita bergeser sedikit ini karena sebentar lagi kita akan dihidangkan makanan istimewa sama Siang. Datuk Atok Kulup. Ya, Nah, ini dia yang kita datang nih. tunggu-tunggu. Salah satu tujuan saya berkunjung juga. Ini lempah kuning ya? Lempah Datuk, kuning ya? ayam Lempah kampung. kuning ayam kampung, luar biasa. Kita sambil menikmati, sambil mengobrol. Ya. Lempah kuning ayam kampung. Oke, Datuk, sambil kita menunggu nasi ini karena sudah sampai juga, kita ngobrol tentang kiprah seorang Ahmadi Sophian ini, karena selain di concern di bidang kebudayaan juga ternyata dilibatkan oleh sejumlah kepala daerah, wali kota, untuk dapat juga bergabung di dalam tim begitu ya, tim membantu pemerintahan. Dan sekarang juga menjadi staf khusus PJ Gubernur Bangka Belitung Bapak Sugito. Ini apa yang dilakukan oleh Atok Kulup dan teman-teman staf khusus lainnya membantu jalannya pemerintahan ini? Ya, ya kebetulan saya jadi staf sus sebetulnya dari mulai zaman gubernur dulu-dulu. Saya juga pernah diminta, namun menolak. Saya baru menerima di eranya Saprizal, dan baru sudah itu dilanjutkan dengan Pak Sugito. Dulu-dulu saya masih menolak. Nah, jadi kami pastinya banyak memberikan masukan baik kepada OPD, bahkan Porkopimda, otomatis
wilayah-wilayah pembangunan, kemasyarakatan. Kebetulan saya bidang komunikasi, informasi, pendidikan dan kepemudaan, masuk juga kebudayaan. Nah, jadi di situ kita berperan memberikan masukan-masukan karena otomatis PJ ini kan kebanyakan dari luar. Dari luar, betul. Memberikan pemahaman tentang budaya, sosial kemasyarakatan kepada beliau. Itu tugas kita. Nah, jadi kita dilibatkan dalam rapat-rapat. Rapat-rapat di kantor gubernur. Itu. Biasanya hal-hal apa sih yang dimintakan nasihatnya oleh PJ dari para staf sus ini? Ya, biasanya konsep ya, dari misalnya dari dinas ada beberapa hal yang diajukan. Nah, kita menganalisa mana yang kira-kira apa yang harus dilakukan oleh gubernur. Bahkan misalnya ini kayak sore ini misalnya ada rapat di inspektorat yang berkaitan dengan itu, biasanya Pak Patah, Pak Abdul Patah, mantan wakil gubernur kita dulu. Nah, jadi sesuai dengan bidangnya. Iya. Sesuai bidangnya. Saya lebih cenderung ke budaya sosial kemasyarakatan yang cenderung lebih ke hubungan dengan masyarakat. Apakah gubernur harus bersikap bagaimana, apa segala macam, apa yang harus diomongkan, konsepnya bagaimana. Nah, lalu wilayah pembangunan, apa yang harusnya kita bangun ke depan ini Bangka Belitung, pasca timah itu apa. Nah, itu bagaimana transformasi ekonomi bubble tidak hanya tambang tapi harus yang lain. Nah, itu diskusinya dengan kita dan itu dituangkan di dalam kegiatan-kegiatan gubernur. Berarti apa yang disampaikan oleh para staf sus ini sifatnya implementatif begitu ya? Ya. Langsung dieksekusi atau seperti apa? Ada yang langsung, ada yang masih berbentuk dalam artian itu dilakukan masa jangka panjang. Jangka panjang itu. Ya, jadi kalau yang langsung lebih banyak ya, jangka panjang. Tapi kita berbicara jangka panjang, kita berharap siapapun gubernurnya nanti ini harus dilakukan. Iya. Gitu. Di poin-poin apa namanya yang disampaikan oleh para staf sus ini kebanyakan di sektor apa? Apakah kemasyarakatan atau pendidikan dan juga ekonomi dan sebagainya? Hampir menyeluruh. Menyeluruh. Makanya staf sus kan ada 6. Ada 6 staf sus sesuai bidang masing-masing. Cuma kalau lagi rapat itu semuanya kita bahas. Jadi termasuk masalah bagaimana penanggulangan stunting, bagaimana ekonomi, ya semuanya yang dibahas. Jadi apa yang ada di gubernur ya itulah yang kita bahas. Nah, jadi gubernur minta dibahas apa ini? Nah, termasuk bagaimana melibatkan lembaga pendidikan tinggi terhadap desa-desa di Bangka Belitung. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu MOU dengan perguruan tinggi itu semuanya adalah masukan-masukan dari staf sus. Ya, kebetulan salah satu staf susnya Prof. Bustami Rahman itu kan mantan rektor, pendiri OBB juga. Nah, jadi itu semuanya kita lakukan, itu salah satu. Cuma kan kinerja staf sus kan tidak terlihat karena memang untuk gubernur. Ya. Kalau untuk Datuk sendiri selama ini apa usulan-usulan strategis yang disampaikan ke gubernur dan kemudian dieksekusi dan juga terlihat begitu hasilnya di tengah masyarakat? Ya, karena saya sadari PJ gubernur ini kan sesaat. Sesaat saya lebih banyak pada memberi masukan yang contoh yang zaman Pak Saprizal misalnya, bagaimana kita penanaman lebih ngasih contoh bagaimana memanfaatkan lahan-lahan milik Pemprov itu dimanfaatkan, ditanam dengan tanaman berupa sayur-sayuran seperti cabai untuk menjaga inflasi kemarin kan. Nah, itu langsung dieksekusi. Jadi di milik Pemprov itu di mana itu? Di Kabupaten Bangka juga itu langsung dieksekusi. Lahan 80 hektar itu langsung ditanami. Itu hal-hal yang kecil karena saya melihat banyak aset-aset pemerintah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, itu jenuh. Yang kedua, masalah kita ngedesain bagaimana monumen Tanjung Kelayang. Pembentukan Provinsi Bangka Belitung tidak lepas dari deklarasi Tanjung Kelayang. Nah, kami ikut ngedesain dan itu kemarin peletakan batu pertama oleh PJ Bupati Mikron ya.
bersama masyarakat di sana. Nah, itu tidak hanya ngusul tapi kita ngedesain juga. Ya. Apa desainnya, apa isinya. Saya nggak mau cuma monumen, Betul. Dok, tapi harus ada isinya. Iya. Isinya adalah bagaimana digital itu orang bisa ngelihat perjalanan Bangka Belitung. Bangka Belitung, ya. Sampai Bangka Belitung 50 tahun ke depan tuh apa Proyeksinya. proyeksinya. Ini loh Bangka tahun harapannya Bangka Belitung itu kami rapatkan. Dirapatkan. Jadi saya nggak mau cuma monumen. Berapa biayanya 4 miliar? Aduh mahal sekali kalau bikin tiang 4 miliar. Tapi bagaimana ini ada kulinernya dan ada ruang yang saya sebut seperti bioskop. Orang bisa menonton Iya, gitu loh. iya, iya. Ini Bangka Belitung tempo dulu, ini Bangka Belitung sekarang, ini Bangka Belitung 50 tahun ke depan. Nah, itu kepengennya kita. Cuma lagi-lagi kan anggaran apa Betul. segala macam. Nah, itulah yang terjadi. Secara pribadi, Datuk merasa senang tidak dengan dilibatkannya budayawan dan juga elemen lainnya masuk untuk bisa kemudian dimintakan pendapatnya untuk proses pembangunan ini? Ya, senang-senang aja. Sebetulnya tidak jadi staf sus pun saya sering ditanya-tanya ya, karena bupati, gubernur, wali kota Tapi sering ini juga. kan pelibatan, artinya pelibatan konkret ada Konkret begitu? ada. Jadi ada dasarnya, ada SK-nya gitu ya. Walaupun dari dulu saya sering ditanya. Nah, jadi ya saya bersyukur karena orang pintar banyak, orang hebat banyak, kita masih dipakai, artinya dilibatkan. Bagi saya itu suatu hal yang patut saya syukuri gitu kan. Artinya selain di kebun saya juga bisa masuk kota. Selain saya nggak pakai sandal kalau di kebun, ternyata di kota saya bisa pakai sepatu. Ibaratnya kayak gitu lah. Kita ini sudah disajikan. Baik, saya juga Berko. sudah melirik dari tadi. Ini kayaknya kalau lambat makannya nanti kedinginan ini dia. Siap. Harus makan ini. Oke, kita sambil menikmati makan siang yang sudah disajikan oleh Atok Kulup. Nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas tentang karya-karya yang sudah ditulis oleh seorang Ahmadi Sofyan. Karena ada banyak sekali buku yang sudah ditulis dari berbagai macam topik. Kita akan ulas itu di segmen selanjutnya. Tetaplah di Toko. Ya, saudara, selain sebagai seorang budayawan, Ahmadi Sofyan juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Sudah banyak buku yang kemudian ditulis oleh beliau dengan berbagai macam topik begitu sebagai ide di dalam menulis lagu. Total sudah ada berapa buku, Datuk? Ada 80 buku yang 80. sudah diterbitkan dan disebarluaskan. Oke, dan ini sebagian ya, Datuk ya, sebagian judul gitu ya, judul Ya, buku yang ini- sudah ditulis ada Melihat Polisi dengan Mata Hati. Iya. Ada juga ini menulis tentang salah satu tokoh presidium pembentukan Iya. Provinsi Bangka Belitung, Bapak Amung Chandra, Betul. dan juga tentu masih banyak judul lainnya. Ini apa atau bagaimana awal mulanya Datuk bisa menulis buku begitu? Ya, karena keadaan. Waktu kuliah kan orang tua kirim uang kan rada-rada susah ya. Sedangkan saya termasuk orang yang boros apa segala macam. Lalu saya punya punya kemampuan. Memang dari kecil saya hobi membaca. Oke. Karena saya anak ke-9 dari 10 bersaudara itu, jadi kakak-kakak saya punya buku, saya yang baca. Oh. Sudah itu saya mencoba menulis, tapi tulisan saya tidak ada satupun yang menarik, pasti diketawain kawan ketika baca itu. Tapi saya pede aja, akhirnya terbit jadi buku, gitu. Jadi buku saya terbit itu saya yakin itu bukan karena bagus, karena penerbitnya kasihan. Oke. Berarti dimulainya sejak bersekolah SMA? Enggak, saya mulai kalau menulis sih iya, tapi kalau terbit jadi buku itu kuliah. Kuliah semester 4 lah Iya, mulainya. SMA sudah mulai menulis waktu bersekolah di Pesantren di Al-Barokah, pesantren Nganjuk, Kertosono. di Nganjuk, Jawa Timur, jauh Iya. dari orang tua. Iya. Tadi juga kata Datuk mungkin kiriman begitu ya, kirimannya betul. terbatas sehingga
memiliki hasrat begitu untuk dapat menulis Dan menulis itu ternyata dapat duit. Nah, waktu itu. Iya. Jadi akhirnya semangat saya. Iya. Nah, ide-ide biasanya Datu untuk dapat mencari tema dalam sebuah penulisan itu seperti apa? Ide itu tidak datang begitu saja. Awalnya saya kira dulu ide itu datang. Ide itu harus kita cari. Ide itu harus kita datangi. Misalnya saya ingin apa ini kok kehabisan ide. Saya harus banyak diskusi dengan tokoh-tokoh, dengan senior-senior. Kadangkala dari omongan kawan celetukan itu bisa jadi ide. Iya. Jadi ide itu bukan berarti saya menyendiri nunggu, itu enggak. Saya harus mencari ide itu. Jadi saya rajin diskusi, rajin ngobrol dengan dosen, dengan kawan-kawan. Misalnya saya ngobrol dengan perempuan, dengan cewek ngobrol apa segala macam dan mereka mengeluhkan soal keperempuanan mereka yang begitu ribet. Ada menstruasi. Kalau kita kan cuma mencret, mereka mencret menstruasi. Iya. Jadi saya malah ingin nulis suatu buku tentang perempuan. Otomatis akhirnya objeknya mereka. Jadi obrolan curhat, akhirnya saya jadikan buku. Mereka yang curhat. Itu satu. Yang kedua, saya dulu di pos kamling. Di pos kamling itu ngeronda. Dan ketika ngeronda itu banyak canda-canda, humor-humor. Humor-humor itu saya kumpulin jadi buku. Jadi buku juga? Jadi buku. Jadi saya spesifikasinya ada humor pilkada. Kan pas musim pilkada banyak humor pilkada saya kumpulin jadi buku. Ada humor waktu itu rame mengenai Inul Daratista dan Rhoma Irama, humor di negeri dangdut, humor di negeri apa itu banyak sekali. Itu sebenarnya bukan dari saya. Itu dari kawan-kawan pos ronda. Saya kumpulin jadi karya saya. Kawan-kawan di pos ronda cukup saya kasih kopi aja. Nah, mereka sudah tahu jadi buku, kurang ajar nih dia bilang kan. Kalau orang kreatif kayak gini, kita yang berhumor dia yang jadikan buku. Berarti dengan interaksi dengan orang lain begitu ya, dengan siapapun itu ternyata bisa membawa inspirasi. Betul. Untuk dapat menulis. Nah, ini sebagian besar dari judul-judul buku yang sudah ditulis oleh Datu Ahmadi Sofyan ini apa kebanyakan itu bertemakan tentang apa? Awalnya saya karena latar belakang pesantren, buku agama. Yang walaupun bertolak belakang dengan saya. Kenapa? Umur saya masih muda, perilaku saya belum begitu senonoh atau dainga bagi orang tuh. Tapi saya waktu itu diminta nulis buku agama karena ngelihat background saya. Akhirnya ya udah untuk permulaan buku agama. Nah, selanjutnya baru saya banyak menulis buku tentang remaja, motivasi. Nah, seiring perjalanan waktu ternyata banyak pejabat-pejabat yang tertarik dengan tulisan saya. Mereka ingin saya nulis biografi. Ya, dulu ada Bupati Pasuruan. Jadi pemikiran-pemikiran dia ingin saya yang nulis. Nah, padahal saya nggak kenal, dia taunya dari buku-buku dari orang, dia minta saya nulis pemikiran-pemikirannya. Jadi tuh. Oke, banyak dan di Bangka juga banyak tokoh-tokoh yang sudah ditulis oleh Datu ya, katakanlah tadi Bapak Amu Chandra, Johan Morot, Jejak Sang Provokator, Johan Morot, Zulkarnain Karim, sudah itu Rusli Rahman, ya. Itu tokoh-tokoh yang di Babel, Yusroni Yazid. Oke, dari sekian banyak judul yang sudah ditulis oleh Datu Ahmadi Sofyan, apa judul yang paling berkesan? Sebetulnya saya tidak punya kesan terhadap karya saya sendiri, sebetulnya ya. Makanya kalau ditanya apa yang paling berkesan judulnya, cuma buku yang saya senangi ada dua. Pertama, buku Mak. Kenapa saya menulis itu benar-benar dari hati nurani saya. Ketika hari pertama itu Mak meninggal dunia, saya ada di Jakarta, saya langsung pulang. Di pesawat itu saya nangis, saya sudah mulai ngetik tentang Mak. Jadi sampai hari ke-100-nya, peringatan ke-100 hari itu jadi buku yang sudah diterbitkan. Nah, lalu buku Zulkarnain Karim, Tertawa Bersama Pak Zul. Itu pengalaman saya jadi aspri Pak Zul. Ini salah satu mantan wali kota Pangkal Pinang. Mantan wali kota Pangkal Pinang. Jadi saya pernah jadi aspri dan ajudan beliau. Dan pengalaman-pengalaman ringan yang unik saya jadikan buku dengan Pak Zul. Dan itu ternyata saya sangat menyukai buku-buku yang berangkat dari kejujuran saya. Dari kejujuran. Kejujuran. Dalam artian tuh saya nulis dengan hati nurani saya. Benar-benar dan nggak dibayar gitu. Tidak dibayar. Nah, ya karena saya nulis buku Mak, siapa yang bayar? Betul. Nah, saya nulis buku Zulkarnain karena kehendak saya sendiri. Jadi Pak Zul cuma nyetak aja. Dan itu berasal dari perjalanan dan juga pengalaman pribadi yang memberikan kesan sangat mendalam. Iya, gitu karena saya ada di dalam buku itu. Oke, kita akan lihat pemirsa, ini adalah buku-buku yang sudah ditulis oleh ini yang buku Pak Zul.
Jadi dua buku ini saya sendiri bolak-balik bacanya. Kalau biasanya saya nulis buku, ya sudah terbit, saya nggak baca lagi. Tidak baca lagi. Nggak baca lagi. Iya. Karena saya sendiri nggak puas kadang-kala. Nah, tapi dua buku ini saya benar-benar berulang kali baca dan saya senang. Gitu. Oke, kita akan tunjukkan ada dua buku yang memang sangat berkesan bagi seorang Ahmadi Sofyan. Buku berjudul Emak dan juga Tertawa Bersama Pak Zul. Ini disampaikan tadi ditulis dengan kejujuran hati berdasarkan atas pengalaman begitu ya? Iya, pengalaman pribadi yang mendalam. Nah, ini dari dua buku ini masing-masing ini berapa lama Datuk menulisnya? Kalau buku Mak ini sekitar 50-an hari. 50-an hari. Kalau buku Pak Zul ini karena saya itu lama ya ikut beliau, sekitar 5 tahunan saya ikut beliau, jadi sedikit-sedikit saya kumpulin. Jadi ketika beliau selesai jadi wali kota, saya hadiahkan buku ini. Oke, Datuk, untuk judul Emak ini apa yang ingin Datuk tuangkan sehingga terutama kepada para pembaca ya, yang kemudian karena kita membuat buku tentu saja ini akan menjadikan sumber inspirasi bagi orang lain. Ya, saya kira setiap anak pasti memiliki kesan yang mendalam terhadap emak. Entah itu kulinernya, masakannya, entah itu cerewetnya, entah itu tingkah lakunya yang lucu, segala macam. Dan ini setiap orang ketika dia punya sesuatu itu dia tuangkan dalam kata-kata tulisan, saya kira itu akan meninggalkan kesan baik bagi dirinya maupun bagi yang ditulis, termasuk bagi orang-orang yang pernah mengenal. Nah, saya punya kesan yang sangat unik dengan Mak. Mak saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi kalau ngomong itu rajin. Walaupun salah, dia tetap tegas. Dan dia tidak percaya kalau dia salah. dan kami paling senang gitu kan. Mak itu kan beda dengan Bapak ya. Mak itu orang yang menurut kami PD-nya tinggi banget. Dan tegas, pemberani. Nah, di dalam buku itu kan bagaimana sosok Mak kami yang cerewet. Cerewet banget. Bagaimana nggak cerewet? Anaknya 10, nggak ada pembantu, nggak ada kompor gas, nggak ada mesin cuci, nggak ada kamar mandi, nggak ada WC. Anak 10, nggak mungkin nggak cerewet kan? Iya, itulah jadi kesannya dengan Mak itu. Saya yakin semua orang pasti punya kesan dengan Maknya. Betul. Oke, Datuk sebagai seorang sastrawan juga begitu ya, kalau melihat kemudian perkembangan dunia sastra di Bangka Belitung, baik itu yang klasik maupun yang kontemporer katakan begitu, termasuk juga para penulis-penulis, baik itu yang muda maupun yang senior di Bangka Belitung seperti apa? Kalau penulis-penulis senior cukup banyak sebetulnya ya, terutama di wilayah akademisi. Nah, saya ngelihat di sini ada buku-buku berbagai macam jenis seperti Pak Ahmad Elfian yang tadi disebut namanya. Itu guru saya. Di dalam wilayah sejarah, Pak Ahmad Elfian banyak menulis buku yang menjadi referensi besar bagi kita masyarakat Bangka Belitung. Lalu muncul penulis-penulis muda sekarang ini. Kemarin saya dapat buku dari salah satu anak muda yang baru selesai kuliah, dia nulis buku Depati berbentuk novel. Itu menurut saya cukup bagus sekali dan dia minta saya kata pengantar dalam buku itu. Sebetulnya orang Bangka kan rajin bicara, dan ada aja bahannya. Nah, saya kira cuma tinggal menuangkan ke dalam wilayah tulisan menjadi buku. Itu sayangnya minatnya kurang. Karena memang orang Bangka minat bacanya kurang. Kita lihatlah minat orang Bangka kalau baca koran baru dari judul dia udah komentar. Betul. Itu baru judul. Di grup WA misalnya, dia baca judul, komentarnya rame, padahal judul. Jadi saya pernah itu dimarahin gara-gara judul berita di koran, Ahmadi Sofyan _2, saya lebih pintar dari Zulkarnain Karim. Banyak yang marah. Padahal isinya saya lebih pintar dalam gaya taipaunya dengan Zulkarnain Karim. Nah, itu tapi saya habis-habisan dibully. Ini anak dididik kurang ajar apa segala macam sama orang tuanya sendiri, dia merasa lebih pintar gitu kan. Itulah baru baca berita itu contoh itu. Oke, Datuk, jika memang katakanlah tadi minat begitu ya, minat membaca dan menulis masyarakat Bangka yang masih kurang, literasinya juga masih kurang, ini lalu seperti apa agar dapat lebih bergairah lagi begitu? Karena yang namanya tulisan ini kan mau zaman kapanpun tentu saja sangat penting gitu. Ya, jadi gini, saya kira mulai dari pemimpin.
Zaman Eko Maulana Ali, zaman Zulkarnain Karim, Ya. itu pemimpin-pemimpin yang sangat suka dengan literasi. Hmm. Kita harus ngakui itu. Ya. Sehingga pada era itu banyak lahirlah sastrawan-sastrawan di lokal kita. Seniman-seniman, mereka tampilnya bangga. Kenapa? Eko Maulana Ali itu sangat suka literasi. Saya kenal Pak Eko, beliau yang mengenalkan diri. Saya nggak tahu. Tapi beliau ternyata orang yang suka dengan buku, dengan karya-karya. Begitu juga Zulkarnain Karim. Nah, saya belum melihat dua tipikal pemimpin itu hari ini yang mencintai literasi. Ya. Nah, menurut saya, ayo pemimpin, walaupun kau ini tidak begitu cinta dengan literasi, tapi karena kau adalah pemimpin, kau mendidik anak-anak supaya bagaimana cinta literasi. Ya. Nah, sudah itu kawan-kawan yang muda, kalau ingin menulis itu jangan berpikir saya dapat apa. Nggak penting itu, tapi saya meninggalkan apa kepada anak saya. Saya jujur aja, anak saya yang pertama suka dengan saya banyak buku dan dia punya cita-cita ingin ngalahin saya. Biar bukunya lebih banyak. Saya misalnya masih ada lagi simpanan yang lain, ini buku gitu kan. Nah, ini tempat ruang berekspresi. Jadi kalau saya mau bertaipau ya di ruangan ini. Di kebun nggak ada foto saya, nggak ada kayak gini. Karena kebun terbuka. Iya. Nah, jadi karena saya punya cita-cita, nanti ada tempat saya yang tersendiri untuk saya taipau. Nah, sementara ini di sini untuk taipaunya. Iya. Oke, sebelum menutup perbincangan kita, Datuk Ahmadi Sofyan tadi sudah menyinggung tentang pentingnya sosok pemimpin begitu ya. Ini momentum kita sekarang ini sudah selesai pilkada, sudah ada pemimpin-pemimpin baru, kepala-kepala daerah baru yang nantinya akan memimpin daerahnya masing-masing, di mana kita akan berperan sebagai masyarakat, sebagai rakyatnya. Mungkin ada pesan yang ingin Datuk sampaikan kepada para kepala daerah terpilih ini terkait dengan bagaimana kepemimpinan mereka nantinya di Provinsi Bangka Belitung. Ya, pemetaan wilayah di mana kita mimpin itu penting. Bagaimana karakter masyarakatnya, bagaimana kebutuhan masyarakatnya, bagaimana kebutuhan daerah, bagaimana, maka di situ baru kita bisa bekerja. Ya. Nah, saya kira pembangunan apapun kalau tidak memiliki karakter kedaerahan, maka dia akan lekang oleh waktu saja. Betul. Tapi bangunlah sesuatu itu sesuaikan dengan karakter daerah. Jadi sehingga ada karakternya kuat. Ya. Tidak ada satu wilayah pun di Bangka Belitung yang memiliki karakter. Coba kita lihat Belitung. Gara-gara Laskar Pelangi bisa kokoh, bisa kuat jadi akhirnya. Nah, ini sebenarnya kita bisa belajar bahwa dengan satu novel Andrea Hirata itu bisa membangun daerah. Iya. Kau bayangkan kalau ini disambut benar-benar oleh para kepala daerah, bagaimana membuat daerah kita maju, apa karakter masyarakatnya, semua elemen bisa bergerak. Bahkan hanya seorang Andrea Hirata melalui novel, Iya, betul. itu bisa hebat. Artinya peluang itu selalu ada di mana-mana. Sayangnya para kepala daerah seringkali tidak jeli melihat itu. Bahkan tidak tahu persoalan daerah. Bagi saya seorang kepala daerah itu salah kalau dia hanya datang ke masyarakat ngasih bantuan ini, ngasih bantuan itu, sambutan ini, sambutan itu. Tapi yang paling penting itu kebutuhan daerah itu apa? Saya kepengen itu seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Ke depan Anda berminat juga menjadi kepala daerah? Dulu waktu kuliah pernah kepikiran, tapi setelah masuk ke dalam rasa-rasanya bukan saya orangnya. Oke. Baik, Datuk Ahmadi Sofyan atau yang biasa dipanggil atau Kulub, terima kasih banyak Sama-sama. atas perbincangannya, kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, dan tentu saja perbincangan ini akan menjadikan inspirasi begitu ya. Ada banyak insight yang saya dapatkan dari perbincangan bersama dengan seorang Ahmadi Sofyan, sosok yang sangat luar biasa, budayawan, sastrawan, tetapi juga mendalami berbagai macam isu di tengah masyarakat kita, baik itu politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan ini tentu saja juga dibutuhkan dalam rangka untuk dapat bersama-sama membangun bumi serumpun sebalai. Sampai jumpa di toko selanjutnya. Saya Dek Revolino pamit. Terima kasih sekali lagi Datuk Ahmadi Sofyan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.